Seorang wanita cantik tampak tersenyum puas kala selesai menyiapkan sarapan pagi di atas meja. Wanita dengan rambut hitam legam panjang terurai dan kulitnya kuning langsat itu berbalik badan hendak memanggil suaminya di kamar. Namun sebelum ia melangkahkan kakinya, suaminya sudah muncul dengan pakaian formal yang membalut tubuhnya. "Baru saja aku akan memanggil Mas untuk sarapan pagi," ucap Nasita sambil tersenyum manis. Yang terbingkai di bibir berwarna peach itu, pria bernama Narendra itu, tidak menunjukkan ekspresi apapun kalah mendengar ucapan istrinya. Tatapannya dingin dan sikapnya acuh. Nasita yang melihat sikap suaminya yang dingin perlahan memudarkan senyumnya. 1 bulan terakhir ini, suaminya mulai bersikap dingin dan acuh padanya. Entah apa kesalahannya. "Mas, pasti ingin minum teh. Tunggu aku buatkan dulu di dapur." Nasita hendak melangkahkan kakinya, namun ucapan Narendra membuat langkahnya terhenti. "Aku ingin membicarakan sesuatu yang penting padamu," ucap Narendra. Dengan tatapan serius, wanita itu berbalik badan menghadap ke arah suaminya. Memangnya Mas ingin membicarakan apa?" Perasaan Nasita tiba-tiba gugup. Narendra menarik nafas dalam, lalu berucap, "Sebelumnya aku minta maaf Nasita. Setelah berpikir cukup lama dalam beberapa bulan ini, aku ingin menyudahi hubungan kita berdua." Jantung Nasita seketika berhenti berdetak dalam beberapa detik mendengar ucapan suaminya. "Aku tidak bisa lebih lama lagi mempertahankan wanita mandul sepertimu, dan aku pun mencintai wanita lain yang ingin kujadikan istri. Aku harap kamu mengerti." Narendra menatap lekat manik mata Nasita yang gemetar dan pelupuk matanya berair. Tubuh wanita itu menegang. "Aku merasa sudah tidak ada alasan lagi untuk mempertahankan rumah tangga ini. Kamu tidak bisa memberikan keturunan untukku." Dengan tangan gemetar, Nasita membekap mulutnya. Rasa sakit yang menusuk menghujam hatinya. Bukankah Mas berjanji tidak akan meninggalkanku dan akan sabar menungguku sampai hamil?" "Aku tidak ingin cerai, Mas." Tubuh Nasita gemetar bersamaan dengan isak tangis yang tidak bisa disembunyikan. "Ini terlalu sakit. Sesabar apapun diriku, pada akhirnya aku menyerah. Kalau boleh jujur, aku sudah tidak memiliki rasa padamu. Semuanya terasa hambar padamu, Nasita." Nasita semakin sakit mendengar pernyataan suaminya. Apa yang ia takutkan selama ini akhirnya terjadi. Nasita menggelengkan kepalanya lirih dan meraih kedua tangan Narendra. "Aku tidak ingin bercerai, Mas." Tangisan Nasita semakin tidak terkendali, namun Narendra langsung menyentak kedua tangan Nasita dengan kasar sampai genggaman tangan wanita itu terlepas. "Seharusnya kamu sadar diri, bukan meminta aku untuk mempertahankan pernikahan hambar ini. Aku juga membutuhkan anak, Nasita. Kamu juga harus tahu, aku selalu mendapatkan olok-olokan orang-orang karena kamu tidak hamil. Kekuranganmu yang tidak bisa memberikan anak adalah aib buruk bagiku." Dengan pedas dan kasar, Narendra mengatakan hal itu dan membuat Nasita langsung diam membisu. Namun dari sorot mata wanita itu tampak jelas luka sangat dalam di sana. "Aku muak dengan pernikahan ini." Narendra menggeprak meja dan langsung pergi dari ruangan itu, meninggalkan Nasita yang menangis terisak-isak. "Bukan kemauanku menjadi mandul seperti ini. Aku juga ingin hamil." Nasita menjerit sambil mencengkeram perutnya. Perlahan tubuhnya meluruh ke lantai. Beberapa kalimat yang suaminya lontarkan kini berhasil menghancurkan hati Nasita. Bahkan rasa sakit ini membuat tubuhnya lemas. Ia yang menaruh seluruh kebahagiaannya pada Narendra kini sudah hancur lebur. Seharian Nasita duduk di bibir kasur dengan tatapan kosong dan sisa-sisa air mata tercetak di wajahnya yang terlihat suram. Bahkan ia tidak mempunyai tenaga untuk sekedar berbicara. Ini terlalu sakit. Suara pintu terbuka membuat mata Nasita yang meredup melihat ke arah pintu. Di sana ia melihat Narendra berdiri di ambang pintu. "Apa kamu sedang mengamuk? Rumah ini seperti kapal pecah."
desis Narendra. Desis Narendra kalah memasuki rumah yang di dalamnya sangat berantakan. Nasita bangkit dari kasur, lalu melangkah mendekati suaminya dengan mata yang membengkak. Setelah seharian menangis, bisakah kita bicara baik-baik? Aku memang tidak bisa memberikan anak, tapi selama beberapa tahun ini, aku berusaha untuk bisa hamil anak kamu, Mas. Dan aku mohon, pikirkan lagi perceraian ini. Aku masih mencintai kamu, Mas. Nasita menatap memelas pada suaminya. Nasita, ini sudah keputusanku. Aku berhak menentukan kehidupanku, termasuk mengakhiri pernikahan ini. Lagi pula Mama menyetujui keputusanku. Dia juga muak menunggu kamu tidak hamil-hamil, ucap Narendra dengan suara yang ketus. Minggir, aku ingin ganti pakaian. Pacarku sudah menunggu. Narendra mendorong Nasita yang berdiri di depan pintu. Mendengar ucapan tersebut, Nasita berbalik badan dan melihat suaminya yang tengah membuka lemari pakaian. Pacar, kita masih suami istri dan kamu selingkuh, Mas. Memangnya salah? Sebentar lagi kita akan bercerai dan aku bebas berhubungan dengan wanita manapun. Menjauh dariku. Aku muak melihat wajahmu itu. Narendra segera mengganti pakaiannya tanpa memperdulikan Nasita yang kembali menangis. Setelah mengganti pakaian, pria itu segera keluar kamar dan Nasita menyusulnya. Namun sebelum menggapai tangan suaminya, Narendra dengan cepat menutup pintu rumah dan segera masuk ke dalam mobil di mana seorang wanita muda sudah menunggu di sana. Nasita yang melihat itu sontak bergetar tubuhnya dan merasakan sakit berkali-kali lipat di hatinya. Nasita benar-benar tak percaya pada Narendra yang sebelumnya tidak seperti ini. Suaminya selalu bersikap penuh cinta padanya, apalagi tidak pernah ingin mendua. Tapi karena masalah anak, sekarang ia dibuang bagai sampah. Padahal dokter mengatakan kondisi rahimnya baik-baik saja. Sementara itu, suaminya enggan melakukan pemeriksaan medis karena menganggap ia yang bermasalah. Nasita menangkup wajahnya sambil menangis terisak-isak semenjak Narendra mengatakan keputusan untuk bercerai dengan terang-terangan. Berselingkuh di hadapan Nasita, pria itu semakin menjadi-jadi dan tidak sungkan melakukan hal kasar pada Nasita, seolah memperlihatkan bahwa ia memang tidak menginginkan wanita itu dalam hidupnya lagi. Selama mendapatkan kekerasan dan sikap kasar Narendra, Nasita semakin tertekan dibuatnya. Sebesar apapun cintanya pada Narendra, ia tetap tidak kuat mendapatkan perlakuan menyakitkan ini. Suaminya pun mulai jarang pulang ke rumah dan selalu menghabiskan waktu dengan selingkuhannya demi melampiaskan rasa sakit hati dan menyamarkan kesakitan yang ia rasakan selama beberapa hari terakhir ini. Nasita duduk seorang diri di pantry sambil meneguk beberapa cangkir alkohol. Saat ini ia berada di sebuah klub yang cukup ramai di sana dan menghiraukan keadaan sekitar. Melihat Nasita yang sudah teler setelah begitu banyak menghabiskan alkohol, beberapa pria nakal yang sejak tadi memperhatikan Nasita mulai mendekati wanita itu. Nasita bangkit dari tempat duduknya dan berjalan sempoyongan, namun baru beberapa langkah tubuhnya tumbang. Tapi sebelum tubuhnya jatuh ke lantai, seseorang dengan sigap menangkap tubuh mungil itu. Mata Nasita menyipit memandangi pria asing yang saat ini merengkuh erat tubuhnya. Wanita sepertimu tidak seharusnya di tempat ini, bisik pria itu berat dan di telinga Nasita. Nasita tidak menghiraukan ucapan pria itu, namun tangannya menyentuh wajah pria asing itu. Bisakah kamu memberikan kesenangan padaku? Aku akan membayar mahal. Sebelah alis pria itu terangkat mendengar ucapan Nasita. Sepertinya kamu terlalu banyak minum. Aku akan membawamu ke tempat yang lebih aman. Tanpa menunggu persetujuan Nasita, pria itu langsung menggendongnya dan membawa wanita itu menuju ke lantai 2 di klub tersebut yang menyediakan sebuah kamar di sana. Pria itu langsung menjatuhkan Nasita ke kasur. Wanita tersebut tampak menggeliat lalu menatap pria asing yang saat ini tengah memandanginya.
kamu tidak perlu takut. Aku wanita mandul yang baru saja diceraikan suamiku, jadi aku tidak akan hamil, ucapnya dengan suara tangisan yang tertahan. Meskipun saat ini kondisinya mabuk berat, bahkan saat mabuk pun ia masih merasakan sakitnya pengkhianatan suaminya yang sebentar lagi akan menceraikannya. Pria itu tidak merespon apapun, namun mata tajamnya memperhatikan Nasita yang menangis terisak-isak dan sorot matanya tampak jelas kehancuran di sana. Keesokan harinya, Nasita membuka matanya, rasa nyeri dan ngilu langsung menjalar di seluruh tubuhnya. Dengan tubuh berbalut selimut, ia mengambil tasnya yang tergeletak di lantai dekat kasur. Ia mengeluarkan ponselnya, lalu mengecek jam yang menunjukkan pukul 8 pagi. Sontak, ia membulatkan matanya, namun saat hendak bangkit dari kasur, sebuah tangan melingkar di perut ratanya, membuat Nasita hampir menjerit. Ia menoleh ke samping kasur dan mendapati seorang pria tertidur di sampingnya. Nasita terdiam sejenak, dan ingatan tadi malam seketika berputar dalam kepalanya. Nafas Nasita tertahan sejenak dalam tenggorokan. Ia menelan ludahnya dengan kasar, terlalu larut dengan minuman beralkohol. Ia sampai dengan sukarela membiarkan. Tapi apa yang ditakutkan toh, ia tidak akan hamil karena ia memang sulit untuk mendapatkan anak. Aku harus cepatnya pergi dari sini, jangan sampai pria ini bangun. Nasita buru-buru turun dari kasur dan memunguti pakaiannya di lantai. Tidak lupa ia menaruh uang 3 juta rupiah di meja sebagai imbalan atas yang pria itu berikan. Nasita segera berlari menuju ke jalan raya dan memberhentikan taksi untuk mengantarkannya pulang ke rumah. Bahkan penampilan Nasita terlihat kacau dan rambut yang tak tersisir rapi. Sekitar 20 menitan Nasita sampai di kediamannya. Ia turun dari taksi lalu melangkah lebar menuju rumahnya yang tampak sepi, namun terlihat mobil Narendra terparkir di sana. Ah sayang, ini kamu terlihat lebih. Baru saja memasuki rumah Nasita, sudah disambut suara-suara dari sepasang kekasih. Dengan langkah pelan, Nasita berjalan menuju sumber suara. Nafas Nasita tertahan di tenggorokan kala melihat suaminya tengah di ruang tengah, wanita yang tengah berada hingga menciptakan suara. Kedua tangan Nasita seketika terkepal dan urat-urat di lehernya tercetak jelas di sana. Ia menatap sekitar mencari sesuatu hingga matanya terhenti pada sebuah vas bunga. Ia mengambil benda itu dan berjalan ke arah keduanya yang masih larut dengan nafas dan melemparkan vas bunga ke arah mereka berdua. Wanita yang berada Narendra seketika menjerit kesakitan dan tetesan darah dari dahinya keluar. Sontak Narendra langsung melihat ke arah Nasita yang menatap ke arahnya penuh kemarahan. "Beraninya kamu melakukan ini?" bentak Narendra yang langsung bangkit dari sofa dan segera mengenakan yang tergeletak di lantai. Sementara itu wanita yang merupakan kekasih Narendra tampak menjerit kesakitan memegangi kepalanya. "Seharusnya aku yang marah pada kalian berdua. Rumah ini kalian jadikan tempat untuk melakukan hal kotor, menjijikkan," sembur Nasita penuh kemarahan. Narendra mendekat pada istrinya dengan mata melotot. "Rumahmu? Ini rumahku sekarang. Kamu tidak memiliki hak apapun atas rumah ini. Tapi aku masih istri kamu dan tidak seharusnya kamu melakukan ini semua." Nasita berusaha tegar dan menahan air matanya. Narendra tersenyum menyeringnya. "Istri? Tapi bagiku kamu bukan istriku lagi. Aku tidak ingin terus bersama wanita mandul sepertimu." "Aku bukan wanita mandul, Mas," teriak Nasita. "Tidak perlu mengelak. Kamu memang mandul, Nasita. Buktinya, kamu tidak bisa memberikan anak untukku. Dan sebentar lagi, Sila akan mengandung anakku." Narendra melirik ke arah kekasihnya yang tersenyum mengejek pada Nasita. Meskipun saat ini
bagian kepalanya terluka. Maksudmu wanita murahan ini akan hamil anakmu? Nasita! Plak! Dengan keras Narendra mendaratkan tamparan di wajah Nasita. Tubuh wanita itu hampir limbung ke samping. Kalah mendapatkan tamparan yang cukup keras, tubuh Nasita gemetar dan perlahan menyentuh sudut bibirnya yang mengeluarkan cairan merah di sana. Jaga ucapanmu itu, Sila. Lebih baik daripada kamu yang hanya wanita mandul. Tak cukup tamparan, Narendra mendorong Nasita yang langsung jatuh ke lantai. Wanita itu terdiam sambil menahan kesakitan dalam hatinya. Ia menatap Narendra yang menghampiri Sila dengan penuh perhatian, membawa wanita itu pergi dari ruangan ini. Kamu tidak apa-apa, sayang? Tanya Narendra sambil mengusap kening Sila. Tidak apa-apa, Mas, tapi sepertinya istrimu sangat membenci hubungan kita, ucap Sila dengan manja. Sebentar lagi aku akan menceraikannya dan kamu akan menjadi istriku satu-satunya nanti. Sila tersenyum dan memeluk Narendra. Pria itu membalas pelukan sang kekasih tanpa memperdulikan Nasita yang memperhatikan mereka berdua. Dengan hati yang hancur lebur, dengan susah payah Nasita bangkit dari lantai sambil memegangi pipinya yang memerah dan nyeri. Untuk pertama kalinya ia mendapatkan tamparan suaminya demi membela wanita lain. Di sisi lain, seorang pria yang tertidur tengkurap di kasur perlahan membuka matanya ketika suara dering ponsel yang cukup keras berbunyi. Dengan mata yang belum terbuka sempurna, pria itu mengubah posisinya menjadi telentang. Ia menatap langit-langit kamar dan menoleh ke samping kasur yang kosong. Di mana dia? Gumamnya ketika tidak mendapati wanita yang sebelumnya menghabiskan malam dengannya. Pria itu bangun dari kasur lalu menyandarkan tubuhnya di bahu kasur sambil menatap sekitar ruangan seolah-olah mencari-cari wanita itu. Apa dia sudah pergi? Mata pria itu tidak sengaja melihat ke arah meja di mana setumpuk uang tergeletak di sana dan terdapat catatan kecil di atas uang itu. Tangannya terulur mengambil catatan itu. Ini imbalan untukmu dan aku harap kamu melupakan apa yang telah kita lakukan. Alis pria itu mengerut membaca tulisan yang wanita tersebut catat di sana. Jadi dia menganggapku pria. Ia mendecakkan lidahnya dan meremas kertas di tangannya, lalu membuangnya ke sembarang arah. Suara dering ponsel masih berbunyi dan pria itu segera mengambil ponselnya yang tergeletak di lantai. Ada apa? Tuan Zaidan sekarang ada di mana?